Kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir, seperti tahun-tahun sebelumnya, eee, akan berperan aktif dalam hal, pengawasan hewan kurban untuk memberikan jaminan kepada para pekurban kita untuk bisa berkurban sesuai dengan, pertama, tuntutan syariat, yang kedua adalah, tuntutan untuk bisa menyediakan daging kurban yang, betul-betul aman untuk dikonsumsi oleh, para penerima hewan kurban. Dari, Dinas Perkebunan dan Peternakan sendiri sudah matang, Pak, ya? Insya Allah. Heeh. Dan pembentukan tim, kiat-kiat juga, dan timnya itu yang seperti apa, Pak? Karena sekarang yang kita dengar banyak sekali, dari luar sana hewan kita seperti apa, dan tentunya apa nih kiat-kiat yang dilakukan juga? Tentunya, yang saya tanyakan ini yang pertama adalah, timnya seperti apa dulu dari, Dinas Perkebunan dan Peternakan sendiri? Ya. Makasih Mbak. Jadi, Mhm, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mhm, Alhamdulillah, eee, kurang lebih 1 bulan ke depan mhm, umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, akan menghadapi atau merayakan Idul Kurban, di mana salah satu syariat yang dianjurkan di situ adalah pemotongan hewan kurban. Kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir, seperti tahun-tahun sebelumnya, eee, akan berperan aktif dalam hal, pengawasan hewan kurban untuk mhm, memberikan jaminan kepada para pekurban kita mhm, untuk bisa berkurban sesuai dengan, pertama, tuntutan syariat, yang mhm, kedua adalah, tuntutan untuk bisa menyediakan daging kurban yang, betul-betul aman untuk dikonsumsi oleh, para penerima hewan kurban. Tentunya kami dari Dinas Perkebunan Peternakan Pasir untuk, bisa mencapai target-target tersebut, kami sudah melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya yang, insyaallah kami akan, laksanakan tahun ini. Yaitu mhm, pertama, kita akan melakukan, pemetaan, di mana lokasi-lokasi pemotongan hewan kurban untuk mhm, tahun ini. mhm. Yang kedua, dalam hal pengawasan nanti, di lapangan kita akan membentuk Tim. tim yang di-SK-kan oleh Bapak Kepala Dinas, dan sebenarnya harapan kami nanti mungkin kita dorong untuk di-SK-kan oleh Pak Bupati, Mhm, yang terdiri dari, para petugas kami yang ada di kecamatan, puskesmas yang ada di mhm, kecamatan-kecamatan, mhm, kemudian dari bidang, mhm, kemudian kita juga berharap mungkin mudah-mudahan bisa kita melibatkan lintas sektor mhm, mhm, untuk, membantu kami dalam hal, pengawasan. mhm, Dalam hal pengawasan nanti, tentunya kita laksanakan, jauh-jauh hari sebelumnya mhm, untuk memastikan bahwa ternak, yang akan dikorbankan ini, akan dipotong ini betul-betul dalam kondisi sehat. Kemudian kita juga akan melaksanakan, pengawasan itu sendiri pada saat, hari H mhm. dan hari-hari tasyrik, yaitu hari, H+1, H+2, dan Iya, H+3. Nah, yang hari karena kan heeh, pemotongan hewan kurban ini tidak terkonsentrasi pada hari hanya saja, iya, ada juga yang sebelumnya, melaksanakan di hari-hari tasyrik. mhm, Nah, petugas kami nanti yang kita akan bentuk ini akan bergerak, akan menuju ke lokasi-lokasi yang melaksanakan pemotongan baik hari H maupun hari-hari tasyrik. mhm, mhm, Eee, Insyaallah ya dalam mhm, waktu dekat, kita akan sudah mengeluarkan SK itu, untuk kemudian kita, lakukan akselerasi mhm, di lapangan supaya hewan-hewan yang akan dikurbankan itu, dijamin sehat, dan pekurban yang ada di Kabupaten Pasir juga memperoleh jaminan mhm, bahwa, ternak yang dikurbankan nanti itu baik sapi, mungkin kalau ada kerbau, kambing, itu betul-betul dalam kondisi yang sehat. mhm. Jadi yang sudah layak untuk dikonsumsi juga, sesuai agama juga ya, Pak, Ya, ya, karena siap. agama kita muslim, nah tentunya sesuai dengan agama kita Ya, semua. Karena kita hari kurban ini untuk merayakan hari Idul Adha ya, Pak, ya. betul. Dan tentunya di sini juga melaksanakan kegiatan kurban sendiri, persyaratan teknisnya itu, Pak. Hewannya seperti apa ya kan? Tentunya memang sudah disampaikan tadi yang sudah layak.
Kira-kira memang ada Pak ya yang nggak layak atau bagaimana gitu Pak teknisnya ya? Ya, baik Mbak. Jadi, dalam hal, untuk memberikan Mhm, kepastian ini kita tentunya ada 3 persyaratan secara garis besar, mhm, yaitu persyaratan, eee, administrasi. mhm, Administrasi ini artinya memang, ternak-ternak yang akan dikorbankan nanti itu tentunya sudah memperoleh, kelayakan dari petugas kami mhm, melalui nanti disebut dengan surat keterangan kesehatan hewan mhm, yang dilaksanakan setelah hewan-hewan tersebut diperiksa oleh petugas kesehatan hewan kami. mhm, Yang kemudian kedua, dari sisi, kelayakan fisik. Kelayakan fisik ini artinya bahwa memang menurut syariat agama Islam bahwa, ternak-ternak kurban itu harus memenuhi kriteria, mhm, baik dari sisi umur, dia sudah masuk. Untuk sapi, mhm, kita, akan betul-betul bisa menjamin bahwa umur sapi yang bisa dikurbankan itu adalah 2 tahun. mhm, Kemudian untuk ternak kambing 1 tahun. mhm. Nah kemudian, selain dari sisi umur juga nanti mungkin dari sisi, fisik misalnya hewan kurban ini tidak cacat, Mhm, tidak kurus, mhm, kemudian juga, tidak, te tidak, terjangkit ya ya, terjangkit penyakit mhm, misalnya atau juga tidak, mohon maaf misalnya, skrotum. mhm, Skrotum itu artinya, kelem kele apa, kemaluan, mhm. ya itu tidak lengkap gitu loh Mbak ya, harus Oh lengkap ya 2. jadi Karena kalau harus salah satunya itu tidak sah tidak menurut sesuai syariat kita ya Kak ya, tidak. iya. Kemudian kita juga meminta supaya yang dikurbankan ini adalah, ternak-ternak jantan Mhm, ya. mhm, mhm. Ternak-ternak jantan walaupun misalnya masih ada, perdebatan apakah ternak betina itu bisa dikurbankan. Mhm, Tapi dari sisi, pengawasan pemerintah sebenarnya kita punya regulasi tentang pengawasan pemotongan betina produktif, di mhm. mana untuk betina-betina atau ternak-ternak betina yang masih produktif itu dilarang dipotong ya, Yang masih produktif produktif Pak ya, dilarang heeh, dipotong. Sehingga memang kami mhm. mengupayakan bahwa, memastikan bahwa ternak kurban yang akan dipotong pada tahun ini itu betul-betul adalah hewan ternak jantan, Jantan semua ya jantan Pak ya, semua. heeh, Nah itu, beberapa persyaratan ya mhm. yang akan kami, kedepankan untuk Mhm, pengawasan kurban pada tahun ini. iya. Kan sekarang lagi rawan tuh Pak, rame, PMK yang sebenarnya mungkin tempat kita masih aman ya Pak ya, tapi sempat ada yang terkontaminasi beberapa kecamatan. Nah, untuk ini kiat-kiatnya yang dilakukan sama Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk hari kurban kita itu Pak, Ya. seperti apa itu Pak? Jadi kalau untuk, Mhm, pengawasan ternak mhm, kurban di masa mhm. pandemi PMK, Iya penyakit mulut PMK dan kemarin, kuku, iya. jadi kami sampaikan, Mhm, bahwa sampai saat ini Kabupaten Pasir masih kategori daerah, endemis PMK, mhm, walaupun saat ini kita sudah zero case, sudah mhm, tidak ada kasus dalam kurun mhm, waktu 5 bulan terakhir mhm, ini, tapi sungguh pun demikian karena status kita masih merah, mhm, sehingga memang kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Salah salah satunya nanti adalah pengawasan di pemotongan hewan kurban. mhm, Jadi, seperti tahun-tahun sebelumnya untuk pasokan, hewan kurban selain diambil dari lokal, mhm, hewan lokal kita yang ada di kecamatan-kecamatan mhm, juga diambil dari pasokan dari luar. mhm, Dari luar itu bisa dari Nusa Tenggara Timur, dari Sulawesi Selatan mhm. dan sekitarnya. Yang menjadi masalah itu adalah kalau ternak tersebut berasal berasal dari luar daerah, nah ini yang perlu kita Iya, waspadai. heeh, Siapa tahu mhm, membawa, bibit penyakit mulut dan kuku. mhm, mhm, Oleh karena itu, melalui regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini mhm, Kementerian Pertanian dan mhm, Satgas, penanggulangan PMK nasional mhm, bahwa, ternak yang akan dilalu lintaskan atau mhm, dipindahkan dari satu, pulau, satu mhm, provinsi ke provinsi lain itu mhm, harus memenuhi persyaratan. Pertama, dia bebas PMK, mhm, kemudian kedua, sudah divaksin minimal 1 kali mhm, dan, di bawah pengawasan otoritas veteriner. Nah ini yang, kita akan terapkan mhm, tentunya, kita berharap mudah-mudahan,
upaya ini bisa maksimal di lapangan. Nah, di samping itu kita juga punya 2 checkpoint di perbatasan, checkpoint ternak yaitu di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batungau, di mana fungsi checkpoint itu adalah mengawasi pergerakan ternak keluar masuk. Ya, karena di sana perbatasan kita, Pak, ya. Betul. Jadi kita memastikan bahwa ternak dari wilayah selatan yang bisa masuk ke tempat kita ini adalah betul-betul yang sudah dinyatakan bebas PMK. Nah, langkah-langkah ini nanti yang kita harapkan mudah-mudahan bisa meminimalkan risiko-risiko atau potensi terjadinya penyebaran PMK kembali di tempat kita atau di Kabupaten Pasir. Ya, terus untuk ternak yang sudah dipersiapkan nih, Pak, maksudnya yang layak untuk hari kurban nanti dari Dinas Perkebunan dan juga Peternakan sendiri, kan ada tuh Pak hewan yang ada stempelnya, apa stempel cap ya. Cap. Mungkin untuk yang kita tahu, mungkin kita sih kurang paham betul, cuman di luar sana mungkin lebih banyak yang paham ulama-ulamanya. Untuk yang betato kan sepertinya dilarang gitu ya Pak. Tapi apakah ada mungkin ada peraturan lain yang bisa mentolerir untuk hal yang seperti itu? Baik. Iya. Baik. Dalam kondisi normal sesuai dengan syariah kita bahwa ternak kurban yang akan dipotong pada saat hari H dan hari-hari tasyrik itu memang harus bebas dari, salah satunya adalah dia tidak boleh bertato atau tidak boleh pakai AirTag Ya, yang stempelnya di itu ya. telinga itu yang dipasang di telinga. Tapi dalam kondisi pandemi PMK atau wabah PMK seperti tahun ini, ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2022 yang memperbolehkan, dan itu sifatnya halal. Artinya para pekurban kita tidak usah khawatir atau was-was tentang status kehalalan atau status bolehnya hewan kurban yang ditato atau dipakai AirTag di telinga untuk dikurbankan. Insya Allah bisa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2022. Bisa. Iya, sebenarnya yang tato itu sendiri Pak simbol atau mencerminkan bahwa hewan itu sehat atau seperti apa sih sebenarnya, kenapa harus ada yang AirTag-nya itu Pak? Ya, jadi kalau pemasangan AirTag ini dalam wabah PMK seperti sekarang ini itu ditujukan untuk menandai saja bahwa ternak tersebut itu sudah divaksin. Dan ini memang sudah kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan marking ke ternak-ternak yang sudah divaksin. Nah, kami juga dalam hal pengawasan pemotongan hewan kurban nanti kita juga akan memberikan semacam tanda layak yang akan kita pasang di tali sapi ya, tali keluh atau tali leher. Kita memberi tanda bahwa hewan tersebut layak untuk menjadi hewan kurban. Ya, nah gitu, seperti tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan itu juga gitu. Seperti itu juga ya Pak. Ya, jadi rasa kita bimbang tuh nggak ada gitu ya Pak ya, untuk masyarakat sendiri yang ingin melakukan kurban. Dan tentunya di sini kiat-kiat lagi Pak nih untuk pemotongan hewan. Tentunya Dinas Perkebunan dan Peternakan sendiri sudah menyiapkan Pak ya untuk memotongnya di tempat yang sudah ditentukan. Nah, itu seperti apa Pak kalau ada yang ingin motong di luar atau bagaimana itu Pak? Ya. Baik, seperti tahun-tahun sebelumnya memang dianjurkan memang untuk kurban kita sarankan supaya dilaksanakan di rumah potong hewan yang kita miliki. Kenapa? Karena kalau pelaksanaan pemotongan itu dilaksanakan di rumah potong hewan, insya Allah semua prosedur penanganan pemotongan hewan kurban itu sudah berjalan dengan baik. Dampak lingkungannya juga bisa kita minimalisir. Kemudian dipastikan juga bahwa ternak yang akan dipotong itu betul-betul sehat, dagingnya layak untuk kemudian diedarkan kepada para penerima daging hewan kurban. Tapi sungguh pun demikian kita juga tidak bisa memaksa karena kan kapasitas rumah potong hewan kita juga kan terbatas ya. gitu loh. Sebagai gambaran, tahun kemarin selama pemotongan hewan kurban dari hari H sampai tasyrik, hari-hari tasyrik ada sekitar 80-an ekor.
Nah, ini kita sebenarnya mendorong supaya lebih lebih tinggi lagi, tapi tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan kapasitas rumah potong hewan kita. Mhm. Eee, oleh karena itu, selain mendorong, kita juga tidak bisa memaksakan ya lebih jauh lagi karena, pertama kapasitas kita terbatas, yang kedua memang haknya para pekurban kita Mhm. untuk bisa memotong, entah itu di rumah atau di fasilitas-fasilitas, Mhm. tempat ibadah, di masjid atau Mhm. di perkantoran mungkin ada juga. Mhm. Nah itu sah-sah saja dan itu memang sudah diatur di Perda Mhm. Ketertiban Umum kita, Mhm. bahwa memang boleh dilaksanakan pemotongan di luar rumah potong hewan. Mhm. Tapi tentunya di bawah pengawasan dari Dinas, Perkebunan Peternakan. Mhm. Silakan nanti mungkin, para pekurban, para panitia, Mhm. pemotongan hewan kurban tahun ini kalau ingin menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di masjid atau di Mhm. tempat-tempat fasilitas-fasilitas umum, silakan nanti dilaporkan kepada kami ke Dinas Perkebunan Peternakan untuk kemudian kami bisa melakukan penilaian-penilaian Mhm. dan, pada saat, H-1 dan hari-hari tasyrik kita akan menerjunkan, petugas kami untuk melakukan Mhm. pengawasan, Jadi dipantau ya Pak ya, dipantau, heeh. Jadi, diperbolehkan. Dan salah satunya lagi nih Pak, kan ada 2 kriteria nih pemotongan boleh di, pemotongan hewan dan juga boleh di luar. Yang sebenarnya disarankan yang harus di pemotongan hewan karena tempatnya juga. Terus untuk yang kayak adat, upacara apa itu diperbolehkan ya Pak ya? boleh sebenarnya, Heeh. boleh. Jadi pada saat acara-acara keagamaan, Adat, adat, upacara atau terus apa yang, gitu ya, heeh. pemotongan emergensi, Heeh, darurat, itu mhm, boleh emergency, diperbolehkan dan mhm. itu memang sudah diatur juga baik, peraturan di Undang-Undang Peternakan maupun Mhm. di bawahnya, bahkan Mhm. di Perda kita, Perda Ketertiban Umum juga disampaikan itu bahwa boleh. Mhm. Tapi kembali lagi bahwa untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan dengan cara yang betul sesuai dengan ketentuan, Mhm. kaidah kesehatan masyarakat veteriner Mhm. karena, produknya itu kan nanti yang menjadi konsumsi manusia ya, Iya, konsumsi orang ya, layak atau enggak? layak tidaknya jadi memang Mhm. harus diperiksa, diawasi oleh petugas kita. Jadi nanti Mhm. kami himbau kepada para, ini ya yang akan melakukan pemotongan baik itu yang sifatnya keagamaan, adat dan lain sebagainya, silakan saja tapi nanti tolong dilaporkan ke petugas kami untuk kemudian dilakukan pengawasan di tempat. Mhm. Dan petugas-petugas itu sendiri kan Kabupaten Pasir, eee, kita banyak kecamatan tuh Pak ya, desa juga banyak, otomatis yang mau korban untuk hari kurban juga ini banyak tuh atau mungkin hari-hari lain bukan kurban, kan jauh. Selain, mungkin di kecamatan yang terpencil apa segala, itu melapornya ada tempat-tempat tersendiri atau harus ke Dinas Perkebunan dan Peternakan? Ya, Atau bagaimana gitu Pak? ya. Iya. Baik, untuk wilayah-wilayah kami yang ada di kecamatan mungkin kami Heeh. kan, bukan setiap, ada 6 kecamatan Mhm. yang di wilayah Kabupaten Pasir yang sudah mempunyai pusat kesehatan hewan, Ada ya? ada. Silakan Oh. nanti mungkin Bapak Ibu yang ada di kecamatan Mhm. yang ingin, berkonsultasi masalah hewan kurban, Mhm. bagaimana cara memilih hewan kurban yang betul, Mhm. kemudian bagaimana prosedurnya, bahkan bagaimana kemudian menyelenggarakan pemotongan hewan kurban, silakan nanti bisa konsultasi di puskesmas yang ada di 6 kecamatan, yaitu Mhm. pertama di Kecamatan Tanah Grogot, Mhm. kemudian Kecamatan Kuaro, Mhm. Kecamatan Longikis, Kecamatan Pasir Belengkong, Mhm. Kecamatan Batu Engau, dan Kecamatan Muara Komam. Mhm. Silakan nanti koordinasi atau konsultasi, atau kalau misalnya mau langsung ke dinas juga boleh, tidak ada Mhm. masalah. Tapi harapan kami memang untuk menjalin komunikasi lebih bagus mungkin lebih baik dikomunikasikan dulu di level, pusat kesehatan yang ada di kecamatan, Yang di kecamatan dulu ya, baru, baru ke kalau dinas, berbondong-bondong ke Dinas Perkebunan kan jauh kadang jauh, Pak ya. ya betul, Selain itu memakan waktu gitu. betul, Tapi kalau memang sudah ada tempat-tempatnya lebih mempermudah kan, seperti mempermudah, yang eh, tim pemeriksa hewan dan ya, juga daging kurbannya itu gitu. Dan ini Pak, biasanya juga eh,
masyarakat ini nggak mau ribet, Ya, itu masalahnya ya Pak betul. ya. Ih repot nanya-nanya mulu, yang penting ini sudah kelihatan sehat. Nah itu bagaimana kita menghilangkan asumsi yang seperti itu tuh Pak? Apakah ada dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sudah melakukan sosialisasi untuk itu Ya, sendiri? jadi kami memang sudah rutin Mbak setiap tahun kita Mm-mm. melaksanakan sosialisasi, baik Mm-mm. ini diselenggarakan langsung oleh Mm-mm. bidang ya, Mm-mm. dalam hal ini bidang peternakan dan kesuan, Mm-mm. juga dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di Puskeswan. Mm-mm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dalam hal kemudian memastikan apakah hewan ini bisa dikonsumsi atau tidak Mm-mm. dagingnya, Mm-mm. itu kita juga bisa melihat dari status wilayah kita, wilayah Kabupaten Pasir, terhadap penyakit hewan Mm-mm. yang ada di wilayah kita. Mm-mm. Jadi memang ada beberapa penyakit-penyakit yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi. Mm-mm. Nah, untuk Kabupaten Pasir sejauh ini kita belum menemukan Mm-mm. penyakit-penyakit yang memang tidak boleh dipotong, Mm-mm. tidak boleh dikonsumsi. Mm-mm. Jadi sejauh ini memang walaupun kita tidak bisa melakukan pengawasan secara keseluruhan, Iya. karena beberapa daerah-daerah yang memang sudah dijangkau, Mm-mm. ya sepanjang itu Sehat. ternaknya diambil dari lokal-lokal saja, Mm-mm. insya Allah kita akan bisa memberikan semacam penjaminan bahwa ternak tersebut Tetap insya Allah sehat sehat, ya. sehat. Kecuali kalau ternak itu tersebut berasal dari luar, nah ini yang perlu kita awasi. Oh, jadi yang diawasi yang pasokan-pasokan yang dari luar, Pak ya? Ya, sebenarnya kita juga mengawasi yang lokal, Mm-mm. tapi yang jauh-jauh ini Mbak, yang sulit dijangkau, ya agak sulit kita kemudian untuk bisa melakukan pengawasan Iya, maksimal di di sana, situ. Mm-mm. sehingga kita kalau sepanjang itu diambil dari lokal, ya insya Allah kita bisa memberikanlah semacam penjaminan bahwa itu memang insya Allah sehat Kasih saja. dispensasi ya, Pak ya? Ya, karena memang sejauh ini jauh-jauh sebelum pemotongan kurban nanti ini kita kan aktif juga nih teman-teman di lapangan untuk melakukan monitoring tuh, Mm-mm. ya kan? Dan sejauh ini memang belum ditemukan adanya indikasi-indikasi penyakit-penyakit yang notabene itu nggak boleh dipotong, apalagi dikonsumsi. Mm. Nah, jadi memang ada beberapa penyakit-penyakit pada ternak, khususnya sapi, kambing, domba, kerbau yang tidak boleh dipotong dan tidak boleh dikonsumsi, seperti penyakit antrak. Mm-mm. Kemudian penyakit tuberkulosis. Mm. Nah, alhamdulillah kita di Kalimantan Timur, khususnya di Pasir, penyakit-penyakit kayak antrak tadi itu belum tidak ditemukan, Tidak belum ada. ditemukan di sini. Ya. Nah, kalau yang seperti PMK, Mm-mm. sepanjang itu direbus dengan sempurna, dimasak dengan betul-betul sempurna, matang gitu Mbak ya, Mm-mm. insya Allah aman untuk Masih dikonsumsi. bisa dikonsumsi. Masih bisa dikonsumsi karena penyakit PMK ini dia tidak menular kepada manusia. Mm-mm. Dia tidak menular kepada manusia. Cuman kan ada masyarakat yang takut sudah Ya. Pak. Akhirnya, enggak sudah. Kadang mereka ada yang dijual gitu Pak. Ya, ya ini yang kita. Yang kayak gitu gimana itu ya, Pak? Betul Mbak. Jadi ini yang kita khawatirkan, jangan sampai timbul semacam kepanikan kepada masyarakat. Pertama tidak mau makan daging lagi, daging sapi, daging kambing gitu ya, daging kerbau. Yang kedua menjual gitu ya, ternaknya dengan harga yang murah. Padahal sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini pertama bisa diobati karena memang tingkat kematiannya rendah, bisa diobati. Yang kedua dia tidak menular kepada manusia. Nah, tidak menular kepada manusia. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat kita supaya tidak usah ragu-ragu untuk mengkonsumsi Jangan pesimis daging. dulu Pak ya. Ya. Itu masih bisa diobati. Masih bisa diobati. Ini dokter hewan yang sudah bilang ini. Alhamdulillah untuk Kabupaten Pasir semenjak kasus PMK tahun kemarin yang kita obati itu sembuh ya Pak ya. Walaupun ada yang warga kemudian karena tidak mau menunggu, mungkin tidak sabar menunggu, akhirnya ya dipotong. Ada yang dijual murah gitu yang dijual kan. murah, tapi yang dipotong itu di bawah pengawasan kami. Karena tidak boleh gitu. juga kan dipotong sembarangan, karena nanti seperti kulit, jeroan, tulang itu tidak boleh diedarkan, itu harus dikubur. Cukup yang dagingnya saja yang boleh dikonsumsi. Jadi nggak sembarang harus dikonsumsi semua Pak ya. Betul. Tulang, jeroannya nggak boleh. Nggak boleh, kulit, jeroan, kemudian
tulang itu nggak boleh sama sekali untuk diedarkan karena justru virusnya itu banyak di situ. Berarti PMK-nya rasuknya ke situ, Ya. ke jeroan sama yang di kotoran, jeroan, kulit. Jadi kalau PMK ini semua yang ada di badan ternak itu potensial untuk kemudian bisa menularkan ke ternak lainnya, hewan lain. sapi ya, sapi ya kambing, domba kayak gitu, kerbau. Ya, tentunya alhamdulillah sih kemarin kita nggak semua kena Pak ya untuk hewan kita, cuman 2 kecamatan Pak ya. 2 kecamatan saja yang kena. Salah satunya Komam sama Pasir Belengkong. Tapi sekarang sudah aman semua Pak ya? Alhamdulillah sekarang sudah terkendali. Kita sekarang zero case. Zero case itu artinya tidak ada kasus dalam kurun waktu 5 bulan ini sudah tidak ada kasus lagi. Dan kita juga berharap mudah-mudahan status kita Pasir ini sebagai daerah merah PMK, kita akan mencoba untuk memperbaiki menjadi hijau. Ya, menjadi putih dulu kemudian hijau. Oh, putih dulu baru hijau ya. Dan kita kembali ke kurban lagi Pak nih. Persiapan untuk Kabupaten Pasir sendiri hewannya cukup aja Pak ya? Insyaallah cukup. Bahkan lebih kali. Ya kalau ketersediaan alhamdulillah kita kan selain dari lokal, kita juga kan dipasok dari luar nih. Insyaallah seperti tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah kekurangan untuk stok hewan kurban. Ya kita juga berharap mudah-mudahan tahun ini terpenuhi untuk kebutuhan para pekurban kita. Tentunya Dinas Perkebunan dan Peternakan sudah mempersiapkan tuh sudah jauh-jauh hari Pak ya. Dari kesehatannya, jumlah mungkin iya juga. Kalau jumlah mungkin kita bisa memperkirakan Mbak ya. Kalau tahun kemarin itu kita sekitar 1.400. Insya Allah tahun ini menaik sekitar 15%. Ya. Iya, jadi naik ini Pak ya naik, untuk pemotongan. Naik, insya Allah naik karena sekarang lalu lintas ternak ini kan sudah bisa normal lagi nih. Tentunya tapi di bawah pengawasan ya. Kalau tahun kemarin kan sama sekali nggak boleh masuk karena daerah kita masih daerah yang bebas, sementara daerah sekitar kita terutama dari provinsi-provinsi lain itu masih tertular, sehingga kita membuat kebijakan tidak boleh masuk. Nah tahun ini menurut regulasi dari Kementerian Pertanian itu boleh saja masuk dengan catatan-catatan dengan SOP yang ketat. Nah insya Allah dengan dibukanya kembali lalu lintas kita ini, lalu lintas ternak kita ini insya Allah supply stok hewan kurban dari luar, dari Sulawesi kemudian dari NTT itu insya Allah bisa mencukupi untuk pasokan hewan kurban untuk Kabupaten Pasir tahun ini. Iya, tentunya RPH kita lengkap sudah semuanya Pak ya. Insya Allah, cukup ya Pak ya. Ya insya Allah maksudnya kita akan siap persiapannya sudah matang semua. Ya. Insya Allah. Insya Allah kita siap untuk RPH karena pertama kita punya perangkat di sana ya, baik petugas ya, kemudian para yang siap untuk melakukan pengulitan kayak gitu ya, sudah siap semua, ada timnya di sana, ada dokter hewannya juga, kemudian juga disediakan kendaraan pengangkut daging. Ya insya Allah ya kita siap melayani lah untuk masyarakat Kabupaten Pasir. Dan tujuannya diadakan pemeriksaan baik secara antemortem ya dan postmortem itu seperti apa itu Pak? Jadi kami sampaikan bahwa untuk pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kesehatan si hewannya sebelum dipotong. Antemortem itu nanti kita akan melaksanakan di H-5 lah, H-7 atau H-7 lah, sampai di hari H-1 kita akan melaksanakan pemeriksaan antemortem sebelum ternak itu dipotong untuk memastikan bahwa ternak tersebut betul-betul sehat, tidak terindikasi mengidap penyakit-penyakit yang notabene dilarang untuk dipotong. Kemudian setelah itu kita akan melakukan lagi yang disebut dengan pemeriksaan postmortem. Postmortem ini adalah pemeriksaan setelah ternak dipotong untuk memastikan bahwa daging
yang ada Mhm. itu layak untuk kemudian diedarkan kepada Iya. para penerima daging hewan kurban. Iya. Gitu. Berarti semuanya sudah siap ya Pak ya? Insya Allah Insya kita akan Allah. Karena kita kondisikan. sudah tinggal menghitung minggu. Ya, Kurang lebihnya ya? kurang lebih Kurang lebihnya. 29 ya, Iya, 27. iya. Iya Pak. Kayaknya sudah lengkap semuanya ini, dan tentunya himbauan juga tadi yang sudah disampaikan, silahkan untuk melaporkan apabila ada mungkin untuk pemotongan atau apa, disarankan ke pemotongan hewan atau tempat-tempat terkait Pak ya yang sudah ditunjuk. Kalau memang mau dipotong sendiri tapi sudah layak dan perlu pantauan atau bantuan dari tim pengawas sendiri yang terjun. Siap. Iya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini Sama-sama. Pak. Lain waktu kita ketemu lagi di podcast Siap. Diskominfo. Siap. Iya. Dan untuk Bapak, semoga kita sehat terus. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.